Logique que le public qui paie sa place soit en colère après son équipe et aujourd'hui je préfère qu'ils s'en prennent à moi plutôt qu'aux joueurs parce que c'est le ce qui prime. Kabar terkini Pratama Arhan telah kembali ke Indonesia pada Rabu 16 November. Indra Syafri konfirmasi 2 pemain baru Timnas U20. Kalah dari Prancis U20, Landry Chauvin anggap level Timnas Indonesia U20 berbeda. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Timnas Prancis U20 di laga uji coba sudah diketahui. Timnas Indonesia U20 kalah 0-6 dari Timnas Prancis U20 dalam laga yang berlangsung di Pinatar Arena Spanyol pada Jumat 18 November dini hari. Hasil ini tentunya menjadi pengalaman berharga bagi pemain Timnas Indonesia U20 jelang mengarungi Piala Dunia U20 2023. Sebab Timnas Prancis U20 merupakan salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023. Selanjutnya Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Slovakia U20 pada Sabtu besok. Timnas Indonesia U20 sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Skuad asuhan Sintayong sempat memberikan tekanan ke pemain Prancis. Namun situasi berubah begitu pertandingan berjalan 4 menit. Kiper Garuda Nusantara Jaya Supriyadi melakukan blunder fatal yang berujung gol untuk Prancis. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U20 bisa bermain lebih baik. Tekanan Prancis yang mulai mengendur bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia U20 untuk mengkreasi peluang. Namun lagi-lagi, Prancis berhasil memperbesar keunggulan. Hingga pada masa injury time babak kedua, Prancis mencetak gol ke-6 di pertandingan ini. Kendati demikian, meski menilai Timnas Indonesia U20 sebagai lawan potensial di Piala Dunia U20 pada tahun depan, pelatih Prancis Landry Chauvin menilai level permainan tim besutannya berbeda dibandingkan Garuda Nusantara. Chauvin pun mengungkapkan strateginya untuk mengalahkan Timnas U20 dengan skor telak, yakni dengan mengkombinasikan set piece untuk memaksa mereka keluar serta berusaha lebih sering merebut bola. Sang pelatih pun merasa senang karena pemain mampu menjalankan skema permainan yang diinginkan dengan baik. Di samping itu, Chauvin juga memanfaatkan TC ini untuk melihat sejumlah wajah baru dan pemain yang baru pertama kali merasakan laga internasional. Resmi, Tokyo Verdy pulangkan Pratama Arhan. Sebagaimana diketahui, bek Timnas Indonesia Pratama Arhan telah resmi angkat kaki dari PSIS Semarang. Dirinya kemudian direkrut klub Jepang yang berlaga di J2 League, yakni Tokyo Verdy pada Februari lalu. Kabar terkini Pratama Arhan telah kembali ke Indonesia pada Rabu 16 November. Hal tersebut diungkapkan langsung melalui laman resmi klub Tokyo Verdy. Dengan pulangnya Arhan ke Indonesia, maka kemungkinan besar pemain asal Blora itu sudah bersiap menerima panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Pasalnya pelatih Timnas Indonesia Sintayong belum juga merilis skuad untuk Piala AFF 2022 hingga Kamis kemarin. Kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu masih menunggu status Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya tinggal menunggu proses perpindahan federasi yang menurut PSSI tak akan berlangsung lama. Sementara itu, pendaftaran nama pemain Piala AFF 2022 akan ditutup pada Minggu 20 November. Skuad Garuda kemungkinan menunggu hingga tenggat waktu berakhir untuk mendaftarkan skuadnya pada ajang AFF kali ini. Di samping itu, Pratama Arhan jadi salah satu pemain yang kemungkinan dipanggil oleh Sintayong. Hal ini berkaca pada FIFA Matchday pada September lalu. Meski hanya bermain 45 menit bersama Tokyo Verdy musim ini, Arhan masih jadi pilihan utama Sintayong sebagai bek kiri. Sebagai informasi, pemain yang punya atribut skill lemparan jauh ini sejatinya masih terikat kontrak 1 musim lagi di Tokyo Verdy atau hingga 31 Januari 2024. Namun minimnya menit bermain membuat Arhan juga membuka peluang bersedia dipinjamkan ke klub lain. Dirinya pun menegaskan akan berjuang lebih keras demi mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim depan. Indra Syafri konfirmasi 2 pemain baru Timnas U20. Diketahui saat ini Timnas Indonesia sedang berada di Spanyol untuk menggelar pemusatan latihan. Untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia, pasalnya akan ada 2 pemain keturunan yang direncanakan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri.
Meski begitu, Indra Syafri tidak mau menyebutkan identitas nama dan juga posisi dua pemain anyar keturunan tersebut. Namun pasalnya nama pemain keturunan yang akan datang ini kemungkinan besar berasal dari Belanda. Diketahui sebelumnya PSSI mengutus Indra Syafri untuk pergi ke Belanda, melihat pemain-pemain keturunan yang direkomendasikan pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong. Setelah melihat permainan pemain di Belanda, Indra Syafri menyebutkan ada 4 nama yang layak bergabung bersama Timnas U20 Indonesia. Seperti diketahui ada 2 nama sudah mulai bergabung bersama Timnas U20 Indonesia, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pasalnya, pelatih Sintayong memang membutuhkan pemain-pemain keturunan untuk bertanding di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023.